Baik, di sini saya akan menjelaskan 50 istilah musik. Yang pertama yaitu monodie, gaya penyajian musik yang berfokus pada satu garis melodi yang terdengar jelas dan menonjol, yang kemudian diiringi oleh akord atau alat musik pendukung. Berbeda dengan musik polifoni yang memiliki banyak suara setara. Monodie menekankan keindahan dan ekspresi dari satu alur nada yang mengalir. Dan yang nomor dua yaitu motif, bagian terkecil dari susunan musik yang terdiri dari beberapa nada atau pola ritmis yang memiliki ciri khas unik dan mudah diingat. Motif berfungsi sebagai unsur dasar atau batu bangunan yang kemudian dikembangkan, diulang, atau diubah bentuknya untuk membentuk keseluruhan karya musik yang utuh dan terpadu. Dan yang nomor tiga yaitu musikal, istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan sifat musik, memiliki keindahan seni, rasa irama, dan kesusahan nada. Istilah ini juga menggambarkan seseorang atau pertunjukan yang memiliki pemahaman, perasaan, dan kemampuan dalam memahami serta menampilkan musik dengan baik. Dan yang nomor 4 yaitu naenia, jenis lagu atau nyanyian berisi ratapan, kesedihan, dan rasa duka cita yang biasanya dinyanyikan dalam upacara pemakaman, upacara pengiringan jenazah, atau acara peringatan kematian seseorang. Musiknya biasanya bernada lambat dan lembut dan penuh kesedihan yang mendalam. Dan yang nomor 5 yaitu nuansa atau nuansa. Nuansa ini adalah perbedaan halus dalam hal warna bunyi, tingkat volume kecepatan, atau suasana yang tercipta dalam sebuah pertunjukan atau karya musik. Perbedaan ini memberikan karakter dan kepribadian tersendiri pada musik, sehingga tidak terasa kaku dan datar, melainkan hidup dan memiliki kedalaman makna. Yang keenam yaitu orchestration, yang berarti seni dan keterampilan dalam mengatur, membagi, dan menyusun bagian-bagian musik agar dimainkan oleh berbagai jenis alat musik dalam kelompok orkestra. Tujuannya adalah untuk menciptakan perpaduan warna bunyi yang indah, seimbang, dan sesuai dengan suasana serta perasaan yang indah disamakan oleh pencipta. Yang nomor 7 itu adalah ornamen atau ornamento, hiasan nada atau nada-nada tambahan yang disisipkan pada melodi pokok untuk memperindah, memperkaya, dan menghidupkan alunan musik. Contohnya seperti trill, modern, dan graduaja yang berfungsi memberikan keindahan dan kehalusan pada penampilan karya musik. Yang ke-8 yaitu adalah aperture, bagian pembukaan atau pengantar yang dimainkan sebelum dimulainya sebuah karya musik besar seperti opera, oratorio, simfoni, atau pertunjukan teater. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana awal, membangun suasana hati pendengar, serta memperkenalkan tema-tema atau yang akan muncul sepanjang karya tersebut. Yang nomor 9 adalah baccato, tanda petunjuk dalam notasi musik yang berarti harus dimainkan dengan cara yang tenang, damai, lembut, dan tidak terburu-buru. Temponya relatif lambat dan tingkat volume yang rendah, menciptakan kesan ketenangan dan kedamaian jiwa bagi pendengar. Yang nomor 10 adalah pasagil atau pasagail. Apa itu? Yaitu adalah bentuk komposisi musik yang dibangun berdasarkan pola nada atau urutan akor yang sama yang diulang-ulang secara terus-menerus di bagian suara rendah, sedangkan bagian suara lainnya bergerak bebas dan bervariasi di atasnya. Umumnya bernada serius, hikmat, dan temponya cenderung lambat. Dan yang nomor 11 yaitu adalah passage atau passage. Apa itu? Yaitu bagian atau potongan pendek dalam sebuah karya musik yang berfungsi sebagai penghubung antara satu bagian penting ke bagian lainnya, atau berisi aliran nada yang cepat dan rumit, yang lebih menekankan pada keahlian teknis penampilan daripada makna atau tema atau dari karya tersebut. Yang nomor 12 adalah patetico. Apa itu? Adalah
tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan penuh perasaan, kesedihan, emosi yang mendalam, dan rasa yang menyayat hati. Musik dimainkan dengan ekspresi yang kuat dan mendalam agar dapat menyentuh perasaan serta jiwa pendengar. Yang nomor 3 adalah percussion atau percussion. Kelompok alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul, digoyang, dibenturkan atau digesek. Alat musik ini berfungsi sebagai pengatur ritme, penguat ketukan, serta memberikan warna dan efek bunyi yang khas pada keseluruhan pertunjukan musik. Yang keempat adalah predendonsi atau tanda dinamik yang harus berarti dimainkan dengan cara suaranya berkurang, perlahan-lahan melemah secara bertahap hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, seolah-olah bunyi itu hilang, terbawa angin atau menjauh dari pendengar. Yang nomor 15 adalah piaker, yaitu petunjuk yang memberikan kebebasan kepada musisi atau penampil untuk mengatur kecepatan, volume, dan ekspresi permainan sesuai dengan selera seni, perasaan dan penafsiran pribadi masing-masing tanpa terikat aturan yang ketat. Yang nomor 16 itu adalah piatoso atau tanda petunjuk yang berarti dimainkan dengan sikap yang lembut, penuh rasa iba, belas kasih, serta kesungguhan dan kehalusan perasaan. Musik dihadirkan dengan suasana yang sedih namun tetap sopan, mulia dan penuh ketulusan hati. Yang nomor 17 adalah lakido, yaitu tanda petunjuk yang harus berarti dimainkan dengan suasana yang tenang, tentram, damai dan berjalan dengan lancar tanpa adanya perubahan yang mendadak atau pergolakan emosi yang kuat. Alunan mengalir secara halus dan seimbang. Yang nomor 18 adalah pomposo, yaitu tanda petunjuk yang berarti dimainkan dengan cara megah, agung, gagah, dan penuh wibawa. Suara harus dikeluarkan dengan kekuatan yang cukup besar dan tegas, menciptakan kesan kemegahan, kekuatan, dan kehormatan yang tinggi. Yang nomor 19 yaitu adalah portato, yaitu cara memainkan dengan nada yang berada di antara gaya legato atau sambung menyambung tanpa putus dan gaya staccato atau putus pendek. Nada dimainkan sedikit terputus namun masih memiliki hubungan dan kesatuan rasa di antara satu nada dengan nada lainnya. Nomor 20 yaitu postume atau istilah yang merujuk pada karya musik yang diterbitkan, dipublikasikan atau dipresentasikan kepada umum setelah penciptanya telah meninggal dunia. Hal ini terjadi karena karya tersebut selesai dibuat namun baru ditemukan atau dipublis setelah kematian sang pencipta. Nomor 21 adalah Recitando, yaitu tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara tempo menjadi makin dapat secara bertahap, bergerak dengan semangat yang mendesak, berburu-buru dan penuh ketegangan, yang meningkatkan sering berjalannya waktu. Yang nomor 22 yaitu Principiape, yaitu yang merujuk pada bagian atau alat musik yang memegang peran paling penting dan memainkan melodi utama atau bagian inti dari karya musik tersebut. Istilah ini juga dapat merujuk pada nada atau register yang suara yang memiliki kualitas bunyi terkuat dan paling utama. Yang nomor 23 adalah punctato, yaitu tanda titik yang ditempatkan di sebelah tanda not musik yang berfungsi menambah nilai ketukan atau durasi nada tersebut menjadi 1,5 kali dari nilai ketukan aslinya, sehingga nada tersebut dimainkan lama dari waktu ketukan standar. Nomor 24 adalah quartetto, yaitu kelompok musik yang terdiri dari 4 orang pemain atau penyanyi, atau sebuah karya musik yang ditulis secara khusus untuk dimainkan atau dinyanyikan oleh 4 orang. Biasanya setiap orang memainkan atau menyanyikan bagian suara yang berbeda dan saling melengkapi. Dan nomor 25 yaitu quanticircle, yaitu berarti lingkaran queen yang diagram atau bagan yang menyajikan hubungan antar nada dasar dan tangga nada berdasarkan jarak interval queen murni. Bagan ini digunakan untuk memahami perpindahan kunci nada, tanda mula dan hubungan antar nada dalam sebuah komposisi musik. Yang nomor 26 yaitu quintet, yaitu kelompok musik yang beranggotakan 5 orang pemain atau penyanyi atau karya musik yang disusun khusus untuk dimainkan
atau dinyanyikan oleh 5 orang dengan bagian-bagian yang berbeda dan saling berinteraksi. Yang nomor 27 yaitu Quan Libet, yaitu bentuk komposisi musik yang unik dan kreatif, di mana 2 atau lebih melodi atau lagu yang berbeda karakter, suasana atau asalnya digabungkan dan dimainkan secara bersamaan. Meskipun digabungkan, susunan ini tetap terlihat harmonis dan memiliki makna seni yang dalam. Yang nomor 28 yaitu Rado Piar, istilah yang berarti menandakan atau melipat gandakan bagian musik. Artinya, nada atau bagian melodi yang sama dimainkan secara serentak oleh alat musik atau suara yang berbeda, atau dimainkan pada oktav yang berbeda untuk menciptakan suara lebih tebal, kuat, dan kaya akan warna. Yang nomor 29 yaitu retikal, yaitu pertunjukan musik yang dilakukan oleh satu orang musisi sebagai tokoh utama dan dapat didukung oleh musik pengiring atau dimainkan secara mandiri. Pertunjukan ini bertujuan untuk menampilkan kemampuan, keahlian, dan ekspresi seni pribadi dari musisi tersebut secara mendalam. Yang nomor 30 yaitu recitativo, yaitu kayak penyajian musik yang cara iramanya mengikuti pola dan intonasi bahasa percakapan sehari-hari, bukan seperti nyanyian dengan melodi yang panjang dan rumit. Biasanya digunakan untuk menceritakan jalan cerita, memberikan penjelasan, atau mini dialog dalam karya musik panggung seperti opera, seperti di Batak bernyanyi, itu disebut bernyanyi opera ya. Yang nomor 31 yaitu religioso, yaitu tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan suasana khidmat, suci, tenang, dan penuh rasa hormat ketakwaan. Musik dihadirkan dengan kesungguhan hati dan kesederhanaan yang menggambarkan suasana ibadah atau keagamaan. Yang nomor 32 yaitu res atau tanda, yaitu res adalah tanda atau simbol dalam notasi musik yang menunjukkan bahwa musisi harus berhenti atau tidak mengeluarkan bunyi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan nilai ketukan yang ditentukan. Keheningan dalam musik merupakan bagian yang penting untuk membentuk struktur dan kesan karya tersebut. Baru yang nomor 33 yaitu rekarkare, bentuk komposisi musik instrumental yang berkembang pada zaman Renaissance dan Barok, arti zaman dulu, yang disusun dengan cara yang mendalam, kompleks, dan serius. Karya ini berfokus pada pengembangan tema secara teknis ilmiah dan serta menuntut keahlian yang tinggi daripada penampil. Yang 34 yaitu rigoroso, yaitu tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara yang sangat disiplin, tegas, dan mematuhi aturan dengan ketat. Semua unsur musik seperti tempo, ritme, dan ketukan harus dimainkan sesuai dengan yang tertulis dalam notasi, tanpa adanya perubahan ya atau penyimpangan sesuai selera pribadi. Yang nomor 35 yaitu ada risoloto, yaitu tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan sikap tegas, berketetapan hati, berani, dan penuh keyakinan. Setiap nada dimainkan dengan jelas, kuat, dan tidak ragu-ragu, sehingga menciptakan kesan yang tegas dan kokoh dalam alunan musik. Yang nomor 36 yaitu adalah retardando, tanda perubahan tempo yang berarti kecepatan musik diperlambat secara bertahap dan halus dari awal hingga akhir bagian tersebut. Biasanya tanda ini digunakan di bagian penutup. Ya, di bagian penutup biasanya kalau di partitur itu
itu di akhirnya atau di akhir karya untuk memberikan kesan penyajian indah dan sempurna. Yang nomor 37 yaitu robusto, yaitu tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara yang kuat, kokoh, tebal, dan penuh tenaga. Suara dihasilkan harus mantap, stabil, dan memiliki bobot yang berat serta karakter yang gagah dan berwibawa. Baru yang nomor 38 yaitu romansa, yaitu jenis karya musik yang disusun dengan bentuk yang sederhana, pendek, dan bernada indah, lembut, serta penuh perasaan dan keindahan. Umumnya karya ini memiliki suasana yang romantis, manis, dan mendamaikan hati pendengar. Baru yang nomor 39 yaitu serare. Apa itu serare? Serare adalah istilah yang berarti menutup atau memperketat. Dalam musik, tanda ini digunakan sebagai petunjuk atau memperpendek nilai ketukan nada, mempercepat aliran nada, atau memperkuat dinamika suara, atau mendekati bagian akhir karya untuk memberikan kesan pempaan, untuk memberikan kesan penyelesaian dan yang kuat dan tegas. Yang nomor 40 yaitu sextet. Apa itu sextet? Yaitu adalah kelompok musik yang terdiri dari 6 orang pemain atau penyanyi atau karya musik yang ditulis secara khusus untuk dinyanyikan oleh 6 orang dengan bagian-bagian yang berbeda dan saling berinteraksi secara harmonis. Yang nomor 41 yaitu sforzando, yaitu tanda dinamika yang berarti memberikan tekanan atau kekuatan yang sangat mendadak pada satu nada atau satu akor tertentu. Kemudian setelah itu suara kembali ke tingkat kekuatan atau lebih seperti semula atau secara langsung atau berulang ke tempo yang sebelumnya itu. Kemudian ada nomor 42 yaitu silanjo. Apa itu silanjo? Yaitu adalah istilah yang berarti keheningan atau kebisuan mutlak. Tanda ini memberikan perintah kepada seluruh pemain atau penyanyi untuk berhenti mengeluarkan bunyi sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga cipta momen keheningan di suatu lagu atau disebut sendu. Momen ini memiliki makna yang emosional dan besar, Baru yang nomor 3 yaitu slargando. Apa itu slargando? Slargando yaitu teman-teman yaitu tanda perubahan tempo dinamika yang berarti kecepatan musik menjadi lebih lambat secara bertahap, sedangkan volume dan ruang suara menjadi lebih luas dan lebih terbuka. Biasanya ini pada bagian yang sangat indah, luas dalam sebuah karya musik. Baru yang nomor 4 itu adalah sletando, yaitu tanda yang berarti kecepatan musik atau perubahan tempo dinamika yang diperlambat, dan suaranya biasanya diperlemah secara bertahap, akhirnya menjadi tempo yang pelan dan tenang. Kesannya biasanya memberikan suasana yang tenang dan menenangkan dan perlahan menghilang atau berakhir. Yang nomor 45 yaitu adalah slur. Apa itu slur, teman-teman? Yaitu adalah tanda berupa garis lengkung. Biasanya kalau di partitur itu ada itu. Di partitur itu slur yang lengkung, yang seperti lengkung kayak gini, yang diletakkan di atas atau di bawah serangkaian
contohnya itu ya jadi taruhlah 10 serangkaian nada yang berbeda. Dan ini nada-nada yang tersebut harus dimainkan secara menyambung, mengalir tanpa putus-putus, seolah-olah dinyanyikan dalam satu tarikan napas, dalam satu tarikan napas, atau dimainkan dengan satu gerakan yang halus dan berkelanjutan. Yang nomor 46 yaitu smanioso. Smanioso itu adalah tanda petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan suasana yang penuh semangat, yang bergolak gelisah, dan emosi yang meluap musik. Musik dimainkan dengan energi yang tinggi, ketegangan yang kuat, dan perasaan yang mendalam yang mengalir deras sepanjang bagian tersebut. Yang nomor 47 yaitu adalah solfeggio. Apa itu solfeggio, teman-teman? Yaitu adalah metode latihan vokal menggunakan nama-nama nada dasar seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do untuk melatih ketepatan tinggi rendah nada. Kemampuan di sini kita akan belajar, di solfeggio ini kita belajar penguasaan atau membaca notasi atau penguasaan teknik bernada yang baik dan tepat. Yang ketika kita bernyanyi harus pas pada ketepatan nada. Itulah fungsinya solfeggio. Yang 48 yaitu spirituoso, yaitu petunjuk yang berarti harus dimainkan dengan cara yang penuh semangat hidup, ceria dan berjiwa. Musik dihadirkan dengan gerakan yang lincah, penuh energi, dan rasa antusias yang tinggi, sehingga dapat membangkitkan semangat dan kesenangan bagi pendengar. Baru yang nomor 49 yaitu stemfok, yaitu alat musik kecil yang terbuat dari logam berbentuk huruf U yang berfungsi sebagai alat penentu nada bagus standar. Alat ini dipukul untuk menghasilkan nada yang biasa, nada dengan frekuensi 440.000 horizontal, yang digunakan sebagai acuan untuk menyamakan nada penalaan dan penalaan semua jenis alat musik. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.